Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman, masih di channel yang sama. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas lopet balibo ya, atau rawatan lopet balibo ya. Nah, untuk rawatan lopet balibo ini saya bagi menjadi dua bagian teman-teman. Yang pertama, lopet balibo usianya di 2 bulan ke bawah, sama yang 3 bulan ke atas. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu, klik dulu tombol subscribe-nya, like juga komen ya teman-teman kalau teman-teman berkenan. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke pembahasannya. Untuk yang pertama dulu ya teman-teman, kita bahas yang pertama dulu, yaitu lopet balibo yang di usia 2 bulan ke bawah ya teman-teman. Nah, untuk usia balibo 2 bulan ke bawah ini rawatannya lumayan simpel ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu embun, nggak perlu mandi jemur juga. Cukup teman-teman keluarkan aja di pagi hari. Teman-teman keluarkan pagi hari, ya sekitar jam 6-an lah. Jam 6 keluarkan, cukup untuk kemudian kita angin-anginkan saja teman-teman. Jadi nggak perlu embun, nggak perlu mandi jemur, jangan. Kita cukup keluarkan, angin-anginkan saja ya. Tapi tetap kandang harus tetap steril. Kita bersihkan kandang, cepuk pakan kita bersihkan sehari sekali. Kebersihan itu penting teman-teman. Tapi hanya kita angin-anginkan saja di luar ya. Nah, ketika kita angin-anginkan di luar, jangan dikerodong ya. Biar biar dia nggak kagetan gitu teman-teman. Biar dia terbiasa dengan keramaian. Jadi udah nggak kaget. Nah, kita angin-anginkan di teras sambil kita kasih masteran teman-teman. Masterannya saya sarankan yang jedanya rapat teman-teman. Jangan kenceng-kenceng, yang kiranya bisa kedengeran aja lah gelakbetnya. Tapi jangan terlalu kenceng juga ya. Nah, kita angin-anginkan selama 30 menit saja cukup sambil dikasih masteran. Selesai kita bersihkan teboknya, cepuk makanannya, minumannya, kita pasang lagi. Kemudian kita masukin ke rumah setelah 30 menit ya. Jadi kita angin-anginkannya di luar itu hanya 30 menit saja cukup. Kalau teman-teman mau nambahin ya nggak apa-apa, mau 1 jam atau lebih, yang penting terkondisikan saja sama teman-teman, sesuaikan saja dengan waktu teman-teman aja ya. Nah, ketika sudah kita angin-anginkan ya kita masukkan ke dalam rumah. Nah, untuk rawatannya atau settingannya saya kasihnya full kerodong ya teman-teman. Saya pakainya full kerodong, pakai sangkar kapsul. Jadi ketika kita buka kerodong itu hanya untuk ketika kita keluarkan saja, kemudian kita buka kerodong itu hanya untuk ya sekedar memberi makan saja atau ngecek pakan minumnya aja ya. Buka kerodong itu pagi hari aja, sama nanti sore atau malam kita cek pakan minumnya aja gitu aja teman-teman. Tapi selebihnya saya kasih full kerodong teman-teman, di sangkar kapsul sama full masteran pokoknya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, tetap dikasih masteran dan tempatkan di tempat yang sekiranya tidak terganggu oleh suara-suara lopet lainnya teman-teman. Jadi agar fungsinya ini, masteran yang kita berikan ke si lopet balibo ini masuk ke kinerja otaknya teman-teman. Jadi dicerna dengan otak si balibo ini teman-teman. Jadi diingat oleh si balibo tersebut teman-teman. Masteran yang kita berikan ini masuk ke memorinya ya teman-teman. Saya perjelas sekali lagi. Kita keluarkan, cukup kita angin-anginkan saja sekitar jam 6 pagi. Terserah teman-teman mau 30 menit, mau 1 jam, yang penting full masteran. Habis itu kandang semua steril bersih. Kemudian kita masukkan full kerodong, masteran tetap,
dan sendirikan ya teman-teman. Jadi jangan terganggu oleh suara lopet lain kalau bisa ya teman-teman. Nah, lakukan perawatan ini sampai dia menginjak usia 3 bulan ya teman-teman. Nah, untuk pakan kalau saya sih udah pokoknya sejak aman millet saya udah kasih dia dengan pakan 50% polos, 50% kenari seed teman-teman. Ketika si lopet balibo ini sudah aman millet, saya kasih itu teman-teman, 50% pakan polos, 50% pakan kenari seed teman-teman. Nah, dalam jangka waktu seminggu 3 kali atau 2 kali kita tetap kolonikan dia dengan lopet-lopet lain teman-teman. Jadi kita atur pola pengkoloniannya teman, tapi beda sangkar, tetap koloni beda sangkar. Fungsinya agar ya dia tidak nantinya tidak jatuhnya ke kepo ya teman-teman. Saya pertegas sekali lagi ya teman-teman, jangan embun, jangan mandi jemur, cukup kita keluarkan untuk kita angin-anginkan saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sistem full kerodong di kandang kapsul, full masteran juga sampai ketemu pagi lagi. Masterannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang jedanya rapat ya teman-teman. Teman-teman cari yang jedanya rapat. Nah, kemudian kebersihan kandang tetap teman-teman jaga karena harus steril juga ya teman-teman. Kemudian pakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 50% saja. Nah, adapun teman-teman kalau misalkan mau nambahin vitamin, boleh teman-teman. Teman-teman pilih aja, banyak di online shop ataupun toko-toko burung terdekat ya. Kalau teman-teman sekiranya mau memberikan vitamin, tapi tetap dengan aturan pakainya ya. Nah, terakhir lakukan perawatan ini sampai si balibo ini menginjak usia 3 bulan ya teman-teman. Nah, saya perjelas untuk full kerodongnya. Jadi kita buka kerodong itu cuma buat mengangin-anginkan saja, kemudian untuk hanya mengecek pakan minumnya saja ya teman-teman. Jadi sisanya full kerodong, full masteran gitu aja teman-teman. Sampai di sini paham ya untuk 2 bulan ke bawah. Nah, kemudian untuk settingan rawatan balibo yang umurnya 3 bulan ke atas, atau katakanlah lopet yang kita bahas tadi sekarang udah umur 3 bulan ya teman-teman. Nah, untuk balibo yang umur 3 bulan ke atas sistemnya sama ya teman-teman. Saya pakai full kerodong, pokoknya full kerodong, full masteran juga teman-teman. Nah, pas buka kerodong itu cuman kita pas ngecek pakan sama bersihin kandang sama angin-anginkan saja ya teman-teman. Nah, untuk pakan di lopet yang usia 3 bulan ini saya udah pakai pakan full kenari seed ya teman-teman. Pokoknya full kenari seed. EF-nya juga udah mulai saya kasih ya, tapi EF-nya jagung. Misalkan 2 kali sehari ya teman-teman. Saya kasih 2 kali sehari saja. Nah, untuk pengembunan ini juga saya sudah mulai menerapkan pengembunan ya. Tapi nggak tiap hari teman-teman. Misalkan seminggu itu cuma 4 kali. Jadi nggak tiap hari. Nah, jam pengembunannya juga tidak terlalu pagi ya teman-teman. Biasanya saya kalau mengembun untuk balibo ini sekitar setengah 6 atau jam 5 lebih lah. Nah, kemudian untuk mandi jemur ini juga untuk balibo 3 bulan ini saya juga sudah memperkenalkan dia dengan sistem mandi jemur ya teman-teman. Cuman dengan ketentuan untuk porsi mandi jemur tersebut juga. Ketentuan yang saya maksud ya dengan aturan ya teman-teman. Jadi, nah ketentuan seperti apa? Jadi saya memang sudah memperkenalkan mandi tapi tidak terlalu basah kuyup teman-teman. Jadi hanya sebasahnya saja. Karena kita juga harus melihat, maksud saya takutnya lopet balibo ini drop ya teman-teman. Kalau tiba-tiba kita langsung mandikan basah kuyup kan takutnya mempengaruhi kondisi kesehatannya. Jadi kita perkenalkan dengan mandinya nggak terlalu basah ya teman-teman. Jadi sebasahnya aja. Nah, untuk jemur ini juga saya sudah menerapkan, cuman durasi jemurnya nggak terlalu lama teman-teman, hanya sekitaran 15 menit saja atau 10 menit saja. Jadi ketika kita sudah memandikan, atau teman-teman terserah mau jemur dulu kemudian mandikan, atau mandikan dulu kemudian teman-teman jemur, itu terserah teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi biasanya dimandiin dulu seperti yang tadi saya bilang, jangan terlalu basah, kemudian kita jemur. Hanya durasinya jangan terlalu lama, ya sekitar 15 menit atau 10 menit. Mau sudah basah
maksud saya mau udah kering atau masih basah, kita angkat kalau misalkan durasinya sudah 15 menit atau udah 10 menit teman-teman. Jadi jangan sampai melebihi durasi jemurnya ya teman-teman. Jadi yang kita lihat di sini itu titik durasi jemurnya, jadi bukan dari segi keringnya. Jadi yang kita lihat ini durasi jemurnya. Kalau misalkan durasi jemurnya udah pas, ya kita angkat aja walaupun dia masih dalam keadaan agak basah ya. Jadi jangan tunggu kering dulu, yang penting durasinya sudah pas, kita langsung angkat, angin-anginkan ya teman-teman. Nah untuk kebersihan kita tetap perhatikan teman-teman agar tetap steril. Pakan juga tetap kita bersihkan karena suka ada makanan-makanan tersisa di sepuk makanannya ya. Pakan minumnya juga sama ya. Pokoknya kondusifkan, sterilkan ya teman-teman untuk kebersihan. Nah kemudian selesai rawatan mandi jemur, kemudian kita angin-anginkan ya teman-teman di teras rumah kita sambil dikasih pulmasteran teman-teman. Terserah teman-teman waktunya mau 30 menit, mau 1 jam, sesuaikan dengan waktu teman-teman aja. Kalau saya biasanya cuma 30 menit aja udah. Jadi fungsinya biar dia terbiasa dengan suasana lingkungan kita gitu loh, ramai. Tapi kalau teman-teman punya waktu lebih ya lebih bagus, silahkan terserah teman-teman. Nah untuk angin-anginkannya ini tetap di tempat yang teduh ya. Nah kemudian habis diangin-anginkan, kita masukin ke rumah, full kerodong lagi ya teman-teman. Full kerodong, tempatkan di tempat yang seperti biasa, sendirikan agar tidak terdengar suara lopet lain, karena porsinya kita kan memasukkan materi masteran kita teman-teman. Jadi biar masuk ke memorinya teman-teman. Full kerodong, full masteran pokoknya teman-teman. Jadi pagi ketemu pagi lagi itu ya seperti itu aja terus rawatannya ya teman-teman. Nah ini untuk mengantisipasi kendala kepo, jadi kita atur pola pertemuannya atau jadwal pertemuan lopet balibu ini dengan koloni lopet lainnya teman-teman. Tapi tetap pengoloniannya beda sangkar aja. Jadi saya kasih gambaran, misalkan seminggu itu teman-teman kasih pola pertemuan 3 kali dalam seminggu misalkan, atau 2 kali dalam seminggu, terserah teman-teman. Kalau saran saya 3 kali cukup ya teman-teman. Yang intinya kita atur jadwal pertemuannya agar tidak terjadi kendala kepo teman-teman ya. Nah lakukan pola rawatan ini sampai kita rasa bahwa lopet kita ini sudah siap untuk dibawa ke lapangan ya teman-teman. Karena fungsinya kita latihkan di rumah, tapi tetap proses hasilnya atau hasil maksimalnya kita tetap di lapangan. Jadi kita coba bawa ke lapangan, kita latihan di rumah, kita bawa ke lapangan, seperti itu aja teman-teman. Karena tetap hasil performa utamanya itu ya memang harus kita dapat itu di lapangan teman-teman. Karena di rumah ini kita cuman melatih lah, katakanlah melatih. Jadi pendidikannya di rumah, ya ujiannya ya di lapangan tetap teman-teman. Uji mentalnya, terus kinerjanya, kapasitasnya tetap di lapangan. Jadi teman-teman atur saja polanya. Sistem settingan di rumah dengan sistem settingan di lapangan nanti sesuaikan saja. Yang penting uji mental aja dulu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi prakteknya tetap di lapangan buat teman-teman ya. Nah untuk settingan lopet balibu ini mungkin sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan info atau pembahasan kita kali ini, pembahasan saya utamanya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, dan bisa teman-teman terapkan, dan mudah-mudahan cocok dengan lopet balibu yang teman-teman punya ya. Mudah-mudahan cocok. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Sekali lagi kalau misalkan ada kesalahan baik dari bahasa saya, penjelasan ataupun editing video ini, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.